Halo pemirsa, pemilu 2024 tinggal menghitung beberapa hari lagi jelang pencoblosannya di tanggal 14 Februari 2024. Ya, kalau misalnya anak-anak Gen Z dan juga milenial mengenal 14 Februari tersebut sebagai hari Valentine, pink seperti kemeja yang sedang saya pakai hari ini, tetapi tidak ada yang lebih penting lagi pemirsa, selain mencoblos, menentukan siapa presiden dan juga wakil presiden yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Nah, kita akan bahas sedikit terkait dengan hari-hari jelang pencoblosan di tanggal 14 Februari tersebut, bagaimana pesta demokrasi berjalan, terutama dari perspektif atau kacamata perempuan. Tidak ada lagi sosok yang lebih tepat untuk membicarakan hal tersebut selain Ibu Siti Atikoh Supriyanti selaku istri dari sang capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang sudah bersama saya hari ini. Assalamualaikum Ibu, selamat siang ya hari ini ya, siang. Waalaikumsalam. Aduh, senang sekali akhirnya saya mendapat kesempatan untuk berdialog bersama dengan Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kalau melihat, harus strong Bakoh. Harus strong Bakoh ya. Tapi ngelihat agenda kampanye Ibu dari awal sampai dengan saat ini begitu padat Ibu ya. Pertanyaan saya sih, gimana Bu menjaga kesehatannya? Jaga kesehatannya mungkin ya makan teratur, walaupun kadang juga nggak teratur, tapi mencoba untuk teratur, olahraga dan istirahat ya. Misalnya kalau secara akumulatif agak sulit, istirahatnya di kendaraan. Itu juga saya hitung. Nyuri-nyuri waktu tidur ya Bu ya. Nyuri-nyuri. Berarti ini sudah hari keberapa Ibu melakukan kampanye? Keberapa ya? Karena kayaknya yang awal-awal kan masih sama Mas Ganjar. Kemudian seingat saya sih setelah Borobudur Marathon ya. Sudah sendiri-sendiri ya Bu? Iya, itu waktu itu berarti tanggal 19 November. Karena saya ingatnya tuh gini, habis finish Borobudur Marathon lari 42 kilo langsung ke Jogja. Saya ingat ketemu banget. dengan itu habis maraton 42 kilo terus langsung, kemudian mandi, makan langsung. Gak capek Ibu ya? Ya karena ketemu masyarakat itu memberikan energi lebih. Terakhir Ibu berarti kampanye di Banyuwangi kemarin? Terakhir di Cirebon. Oh, di Cirebon? Iya. Masya Allah, terus kemudian nyampe ke sini ke Jakarta untuk kemudian melanjutkan lagi? Ini off ya, hari ini off ya. Oke, nanti rencananya terakhir akan berada di mana Bu? Kemungkinan kalau terakhir sama Mas Ganjar ya, sambil OTW ke tempat untuk kita nyoblos. Oke, akan nyoblos di mana? Di Semarang. Di Semarang. Ya, karena kita TPS-nya mau di Semarang. Baik, Bu Atikoh, jadi penasaran sih, selama bertemu dengan masyarakat, teman-teman yang ada di seluruh provinsi di Indonesia, ada memorable moments nggak Bu? Pengalaman paling berkesan sampai dengan saat ini? Di setiap tempat itu ada ceritanya. Iya, ada ceritanya yang sangat luar biasa itu ya. Tapi yang jelas di setiap tempat yang saya kunjungi itu selalu ada senyum, ada keikhlasan, ada ketulusan menerima kita. Iya, itu. Jadi tiap tempat itu luar biasa. Tetapi mungkin yang paling ketika ada begitu banyak masyarakat, itu salah satunya Manado ya, Lampung, kemudian Solo, Yogyakarta. Tapi intinya semua tempat itu berkesan luar biasa. Jadi bukan dilihat dari berapa banyaknya orang, tetapi bagaimana ini ya, kayak ada bonding antar kita. Ya. Hubungan dua arah ya, Bu Atikoh itu yang penting ya. Jadi tidak hanya kita memberikan, ya maksudnya kalau sebagai presiden dan wakil presiden atau pemimpin, tidak hanya memberikan instruksi atau menyalurkan kebijakan, tetapi juga mendengarkan dari rakyat ya, Bu Atikoh. Oke, Bu Atikoh, kita masuk sedikit ya. Kita mau bahas menjelang debat kelima kan. Kalau kita perempuan, pastikan salah satu isu yang kita bawa kan terkait dengan inklusivitas, terutama untuk kaum rentan. Dan pemirsa, Bu Atikoh ini juga dinobatkan sebagai Bunda Difabel Nasional ya Bu ya. Dan kemarin saya juga baru berdiskusi dengan Mbak Angki Yudhistia. Katanya salam 3 jari ini, Bu Atikoh sadar itu salah satu ada bahasa isyarat yang lain. I love you. I love you. I love you. Jadi ini tuh I love you. Itu direncanakan gak sih Bu? Ketika saya ketemu dengan teman-teman tuli, itu saya mencoba untuk berkomunikasi dengan bahasa mereka. Dan di akhir pasti seperti ini. Dan mereka pasti juga seperti ini. Wah seru banget. Bahasa yang dipahami oleh kita berdua, kita bareng-bareng dengan teman-teman tuli. Karena salah satu memang yang
kita ya perlu ada kesetaraan itu dari sisi komunikasi. Kita komunikasi seharusnya tidak hanya menggunakan bahasa standar kita, tetapi juga bisa merangkul semuanya. Sehingga ketika pernah saya ada acara itu tidak ada penerjemah untuk bahasa isyarat, sementara teman-teman tuli yang hadir itu banyak. Itu saya merasa bersalah sekali, karena berarti saya kurang merangkul mereka. Jadi itu juga memberi pelajaran bagi saya juga bahwa ketika kita ada acara yang itu juga banyak melibatkan teman-teman tuli, harus ada penerjemah. Karena saya memiliki keterbatasan juga. Dan mungkin perlu nggak sih Bu ada kurikulum atau edukasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana kita bisa mempelajari bahasa isyarat? Ya, kalau misalnya sekarang kan juga sudah ada ya sekolah inklusif ya. Tetapi apakah dari sisi environmentnya itu sudah siap? Seperti teman-temannya, gurunya, apakah semua juga sudah memahami minimal basic-basicnya? Jadi menurut saya kalau untuk sekolah inklusif, kemudian untuk perusahaan-perusahaan itu sangat penting. Harus ya. Kemudian public space, seperti pelayanan publik ya, kayak rumah sakit, kemudian mungkin yang memberikan pelayanan seperti KTP atau yang lain-lain, pajak dan sebagainya, yang itu adalah untuk pelayanan publik, harapannya harus ada minimal bahasa basicnya saja. Terima kasih. Ya, itu yang aku juga tahu. Apa yang harus dilakukan dia, yang misalnya di situ terkait dengan rumah sakit, itu keluhannya apa, mereka paham gitu. Jadi mereka juga nggak kesulitan, meskipun mungkin bisa dengan menulis ya, tetapi kan akan merasa semakin dihargai, dekat kalau menggunakan bahasa mereka. Betul-betul akan tumbuh empati. Kalau yang diceritakan sama teman-teman difabel khususnya Bu ya, terkait dengan bagaimana mereka ingin pemerintahan Indonesia atau mungkin ada kebijakan atau ingin lingkungannya seperti apa, begitu yang disampaikan ke Bu Atikoh? Ya. Apa saja? Ini memang kalau aspirasinya itu disesuaikan dengan ininya ya, lingkupnya kayak teman-teman difabel yang fisik itu tentu mereka ingin aksesibilitas seperti transportasi. Kan belum semua bis itu ada yang untuk pijakannya, pijakannya. Kemudian untuk teman-teman netra, tempat jalannya. Kadang kan ada jalan tapi di situ tiba-tiba ada pohon. Atau kalau sekarang baliho ya Bu. APK tutup itu. Misalnya seperti itu, Mbak. Kemudian teman-teman tuli ya itu juga ada bahasa isyarat. Kemudian hal-hal yang lain yang mereka sampaikan aspirasinya itu juga terkait kesetaraan. Kesetaraan di sekolahan, kemudian di dunia kerja juga disampaikan. Oke. Lagi-lagi kita bicara mengenai jelang debat kelima, nanti Ibu Atikoh nonton ya? Iyalah. Masya Allah, iya dong memberikan support ya. Wah ini debat terakhir ini nggak kemana-mana. Semuanya apa ya namanya, kayak kalau misalnya orang Jawa bilang prihatin dulu sebelum acara final, acara akbar ya Bu ya. Itu persiapannya apa saja, terutama dari Bu Atikoh sendiri? Kalau saya sih biasanya lebih ke dari sisi psikologis ya. Kalau dari sisi materi kan sudah ada tim tersendiri, tapi mungkin memberikan juga insight-insight. Terutama dari kacamata perempuan, dari kacamata saya bertemu dengan teman-teman difabel, meskipun Mas Ganjar juga bertemu dengan teman-teman difabel. Kesetaraan yang diinginkan seperti apa, kemudian saya kan fokusnya ke kelompok rentan ya. Usia lanjut, anak-anak, bagaimana perlindungan terhadap mereka seperti itu. Oke, ini yang menjadi kekuatan sendiri dari Bapak ya, berarti nanti akan dibawa ke debat kelima melawan para pesaingnya paslon 1 dan juga paslon 2 ini gitu. Ketika Bapak kita kenal dan juga berkat dari Ibu juga gitu, sering turun ke akar rumput, ketemu sama teman-teman dan lebih mengerti permasalahan yang sedang dialami oleh mereka dari sisi mereka sendiri. Tapi kita bicara lagi Bu dari kacamata perempuan. Yang dibutuhkan untuk perempuan Indonesia saat ini apa? Aksesibilitas ya. Kesempatan yang sama. Meskipun sekarang juga sudah bagus. Udah ada progres ya? Ada progres. Tetapi nanti tentu harapannya tidak ada justifikasi. Sekarang kan kadang perempuan yang bekerja itu juga ada stigma ya. Misalnya anaknya sakit atau apa, misalnya ibunya pertama gitu ya. Jadi curhat ya. Salah satunya mungkin itu. Kemudian kesempatan dari sisi karir dan juga diperlukan sekali kesadaran dari prianya juga. Nah, itu terkait dengan memberikan ruang untuk perempuan untuk beraktualisasi, terutama
keluarga, orang terdekat. Oke. Karena itu yang terkadang mendiscourage gitu ya. Misalnya perempuan mau berkembang, nanti anakmu bagaimana seperti itu. Ini salah satunya. Jadi dari sisi kebijakan publiknya juga, misalnya porsi untuk pejabat-pejabat yang menduduki posisi-posisi strategis, itu ya memang kompetisinya harus fair. Jangan karena kan ada dua, laki-laki perempuan, tapi mungkin karena laki-laki lebih dari sisi fisik, kemudian mungkin jam kerjanya juga bisa lebih panjang, itu lebih dipilih yang laki-laki. Tetapi untuk porsi-porsi tertentu sebetulnya perempuan lebih menguasai. Misalnya dari sisi ketelitian, kemudian dari sisi... Yang banyak jadi sekretaris ya, Bu, administrasi kan biasanya kita nih perempuan. Yang supel dan sebagainya itu diberi porsi yang lebih. Gitu. Soalnya ada kelebihan-kelebihan yang memang tidak bisa bohong, perempuan punya. Dan juga motherhood ya mungkin ya dari sisi itu. Nah kalau begitu dari Ibu Atiko sendiri mungkin ini juga bisa menjadi masukan juga untuk pemirsa dan juga masyarakat. Gimana caranya Bu kita sebagai perempuan bisa berjalan beriringan. Jadi perempuan karir atau di karirnya juga bagus, keluarganya juga bagus. Gitu. Yang pertama tentu kalau perempuan ingin karirnya bagus ya harus membuktikan diri dulu. Ya, kita tidak bisa minta afirmatif, minta perlakuan khusus sementara kita tidak menunjukkan juga kualitas. Kita harus profesional. Kemudian kalau dari sisi bisa keseimbangan, ya itu ada konsensus dari kalau misalnya ini kan kita ada peran sebagai ibu, sebagai istri, dari awal itu sudah didiskusikan kita mau bagaimana. Lagi komunikasi ya Bu ya? Iya. Jadi dengan seperti itu nanti masing-masing juga akan sadar gitu loh. Jadi akan saling support. Kemudian woman support woman juga sangat penting. Benar. Karena itu akan memberikan energi ya. Memberikan energi. Jadi ketika ada perempuan yang ingin maju, perempuan juga harus memberikan support luar biasa, memberikan energi positif kepada mereka yang mau maju. Dan kita juga memberikan validasi. Bukan mendiscourage. Itu ya, jadi saling support semuanya. Tapi terutama mungkin memilih partner dulu nih Bu ya, yang bisa berkomunikasi dengan tepat. Tapi mungkin itu wejangan dari Ibu Atiko akan kita dalami di segmen berikut ya Bu ya. Pemirsa One on One segera kembali setelah jeda, tetaplah bersama kami.